boleh. Di Nexus Silakan. di Institute ini ada 3 program. Mana ada NPD, HPD, WILC. Jadi ada konsultasi untuk perkembangan anak, kemudian permasalahan pada profesi pekerja itu sendiri, atau bahkan juga counseling as a family seperti itu. Karena memang ada masa di mana dia mulai merangkak, mulai penguatan dalam hal-hal sensori motoriknya. Kemudian itu sangat membantu dengan cara apa? Tummy time. Itu termasuk dengan sensory play juga. Halo Moms and Dad, welcome back to the podcast Waldi Consultant. Saya dengan Tiara Kurnia. Kali ini saya tidak sendirian tentunya. Saya ditemani oleh tim dari Nexus di Institute. Jadi apa sih sebenarnya Nexus di Institute? Langsung saja, kebetulan sekarang sudah ada kepala sekolah dari Nexus di Institute. Langsung saja, please welcome Celistia Pranata. Halo Ce, apa kabar? Halo Kak Tiara, thank you ya udah diundang di sini. Oh, sama-sama Ce. Sekarang ini kita mau ngobrol santai aja Ce ya. Kita akan membahas tentang apa sih sebenarnya Nexus di Institute dan juga program apa aja sih yang ada di Nexus di Institute kayak gitu. Oke, silakan Ce. Thank you atas pertanyaannya. Sebelum saya menjelaskan itu semua, nggak kenal maka nggak sayang ya. Betul. Oke, perkenalkan halo Moms and Dad. Perkenalkan nama saya Listia Pranata. Saya adalah seorang kepala sekolah di Nexus The Institute. Oke, menjawab pertanyaan, apa itu Nexus The Institute? Oke, The Next Institute itu adalah sebuah lembaga pendidikan di mana tentunya di dalamnya adalah sebuah pelatihan yang kita berikan ke peserta pendidik untuk fokus dalam pengembangan secara stimulasi, secara pendidikan, tentunya di bidang rumah tangga. Seperti itu Kak Tiara. Oke, baik, berarti ya kalau misal pengembangan di rumah tangga tentunya kalau misal ada suster juga ya berarti ya? Yes, Oke, exactly. kalau suster juga berarti materi-materi apa aja sih? Apakah sensory play juga yang diajarkan di dalamnya? Tentunya. Jadi sebelum saya menjawab tentang itu semua, mungkin saya juga bersharing sedikit ya. Boleh, Di Nexus silakan. di Institute ini ada 3 program Kak Tiara. Di mana ada NPD, HPD, WILC. Apa itu? Kayak gitu ya. Untuk Neni sendiri yang tadi ditanyakan sama Kak Tiara, itu yang ada di program NPD, di mana Neni Professional Development, di mana kita memang peserta pendidikannya memang dikhususkan untuk para premium Neni seperti itu. Kemudian untuk HPD sendiri Household Professional Development, di mana itu untuk pekerja rumah tangga di bidang kebersihan, seperti house cleaning, seperti itu. Kemudian yang terakhir WILC itu ada 2 profesi nih. Yang pertama ada home chef, kemudian yang kedua ada driver pro. Seperti itu Kak Tiara. Cukup lengkap ya, ya. Oke, jadi kalau untuk para mami-mami ini udah jangan khawatir lagi, di Premium Nanny itu ada berpartner dengan Nexus di Institute dan sangat kompleks untuk materi pembelajarannya. Nah, kembali lagi sama pertanyaan tadi, Celistia, berarti kan ada banyak tuh pembelajaran, pasti ada sensory play, ada pelajaran-pelajaran yang lain. Sebenarnya apa sih sensory play itu, Ce? Oke, sensory play itu adalah sebuah stimulasi sebetulnya. Itu ada di dalam salah satu program kami di NPD itu ada beberapa banyak hal. Ada hard skill dan soft skill. Hard skill salah satunya adalah child stimulation, di mana para pekerja ini dipersiapkan untuk pada saat bekerja mereka paham nih stimulasi apa yang cocok buat anak-anak. Dimulai dari usia newborn hingga usia persiapan untuk sekolah. Mungkin toddler, kayak gitu. Mungkin pre-K ya. Kemudian nanti bisa masuk lagi ke school age, di mana nanti udah mulai elementary dan selanjutnya. Nah, bicara tentang sensory play, sebetulnya sensory play ini adalah satu-satunya jawaban dalam setiap permasalahan tumbuh kembang anak. Wow. Gitu. Jadi mungkin sekarang kalau kita sering dengar GTM. Betul. Kemudian ada anak-anak tantrum. Betul. Pada saat sekolah belum siap, nggak mau membaca. Susah untuk berbicara, kemudian susah untuk fokus. Itu semua kuncinya cuma satu, di sensory play. Gitu Kak Tiara. Jadi memang sebetulnya kan karena mom and dad mungkin di rumah juga mengalami ya, ada beberapa mungkin yang baru masih menjadi newbie as a mom, kayak misalnya baru anak pertama nih Kak Tiara, mungkin bingung nih kok anak-anak tiba-tiba GTM ya, kayak gitu kan, empati ya.
pendamping ASI, kemudian pada usia 6 bulan, kemudian ada beberapa waktu kemudian kayak mengalami GTM. Nah, kalau misalkan ada yang datang ke saya, para mom and dad, konsultasi ya, karena di tempat kami juga ada konsultasi nih, Kak Tiara. Jadi ada konsultasi untuk perkembangan anak, kemudian permasalahan pada profesi pekerja itu sendiri, atau bahkan juga counseling as a family, seperti itu. Nah, biasanya kami akan tanya stimulasi apa aja sih yang sudah dilakukan, seperti itu. Nah, kembali lagi ya Kak Tiara, untuk hard skill sendiri itu stimulation itu adalah kita ajarkan bagaimana cara para neni ini untuk memberikan stimulasi untuk anak-anak. Kita bicara sensory play. Sensory play itu adalah stimulasi jenis permainan, tentunya karena permainan anak-anak ini kan khusus dengan nama permainan itu adalah suatu hal panggilan mereka itu sendiri, dunia anak gitu ya. Jadi ciri khasnya dia gitu. Nah, dengan bermain sensory play ini adalah berfokus di mana kita mengajarkan anak-anak ini mengenal sebetulnya, mengenal tekstur dari mulai taktil yang kita latih, dari mungkin beras bisa, kemudian es batu, dan kemudian ada pasir sebetulnya. Jadi jenis-jenis kayak tekstur Kak Tiara. Itu bermulanya dari sensory play. Jadi basicnya dia adalah messy play. Kita sering dengar ya, Kak Tiara mungkin sering dengar ya. Betul. Messy play. Nah, sedangkan kalau zaman dulu sebetulnya udah ada belum sensory play? Ada. Justru anak-anak zaman dulu mungkin pada saat angkatannya Kak Tiara, angkatan saya, kita tuh udah puas main sensory play. Dari mana ya? Celistia, ya karena coba Kak Tiara sebutin deh permainan-permainan yang dulu yang mungkin Kak Tiara pernah main. Oke, kalau dulu zaman saya TK SD itu congklak. Nah, terus main lompat tali. Itu kan kotor banget ya, Cek. Karena kan kalau lompat tali nggak bisa pakai sendal atau sepatu, harus nyeker ya bahasa Jawanya. Terus main bola bekel. Kalau bola bekel itu saya dulu di lantai, Cek. Jadi ya ambil bola main bekel ya kotor-kotoran. Benar, setuju sekali. Karena saya dulu juga merasakan main-main kotor seperti itu kan yang membantu kita. Apa efeknya? Nah, sedangkan mungkin kita ngambil garis besar tentang lompat tali. Nah, kalau lompat tali, coba sekarang dibayangkan Kak Tiara kembali nih flashback ke dulu ya. Lompat tali itu kan ada yang dari bawah sampai atas kan namanya kil-kilan gitu ya. Benar. Untuk bisa melompat berpindah dari sisi satu ke sisi lain itu butuh strategi nggak? Butuh ancang-ancang juga. Exactly. Kan? Ada konflik manajemennya di situ. Kemudian ada problem solvernya apa? Mungkin dengan kayang seperti ini ya. Iya, bener. Jadi mungkin ada ditarik sedikit karetnya terus habis gitu lompat. Benar. Itu sebetulnya kan mengajarkan bagaimana ada permasalahan. Kita bisa manajemen nih kayak gitu. Setelah itu kita cari problem solver. Padahal dengan permainan loh. Nah, hal ini yang sekarang nggak ada di zaman-zaman sekarang. Benar. Apalagi setelah zaman adanya COVID ya. Orang tua pada khawatir, pada worry kalau nanti main kotor dikit nanti ada penyakit inilah, penyakit itu. Gitu. Makanya hadirlah sekarang nama kerennya sensory play atau messy play. Bahkan di terapi itu sendiri kalau untuk anak-anak ya, itu ada floor time. Sebetulnya floor time ini udah ada sejak dulu. Di main bekel aja di lantai kan. Coba main bekel di meja misalkan dengan kursi bisa nggak? Jatuh bolanya. Bisa, cuman tapi ya nggak bisa seseru kalau kita melantai gitu. Jadi sebetulnya sensory play itu sendiri sudah ada Kak Tiara dari dulu. Tapi kita lebih kurang aware aja kayak gitu. Nah, kenapa makanya hari ini hadir mungkin sebagai contoh ya Kak Tiara bisa dilihat di sini. Banyak banget nih permainan-permainan. Ini apa Ci nih? Ini tuh dari beras Kak Tiara. Dari beras. Betul. Beras ini bisa dikasih warna-warni. Nah, supaya anak-anak bisa tertarik. Ini gunanya apa sih Celistia? Nah, bisa misalkan kita gambar kayak pelangi. Anak-anak bisa menabur. Nah, sedangkan sensory play ini sendiri itu bisa dimulai dari usia 1 bulan. Gitu. Bahkan kalau mungkin yang berani bisa dari 0 sih. Cuman tapi saran saya memang dari 1 bulan ya. Karena memang ada masa di mana dia mulai merangkak, mulai penguatan dalam hal-hal sensori motoriknya. Kemudian itu sangat membantu dengan cara apa? Tummy time, ya kan? Sebetulnya makanya tummy time. Tapi sebetulnya fungsinya apa? Itu termasuk dengan sensory play juga. Gitu. Baru tahu. Iya, jadi namanya sensor motorik kayak gitu kan. Usianya itu anak-anak ada dalam hal sensor motor, kemudian apa? Ya, yang dilatihnya dari apa?
dan sensory play gitu. Oke, berarti di Nexus di Institute ini semua diajarin ke Diajarkan Nenny dong, ya? diajarkan Oke. dari mulai dari child stimulation, kemudian ada play and learn. Jadi mereka para neni ini dibekalin. Jadi dibekalin bagaimana mereka harus berkreativitas bersama anak dan mengatasi setiap masalah dalam pembelajaran konflik manajemen dan problem solver itu sendiri juga kami ajarkan. Itu termasuk soft skill-nya. Jadi paket komplit Kak istilahnya. Sangat Gitu. lengkap ya ternyata di Gitu. Nexus ini ya. Iya. Oke, berarti jenis-jenisnya apa aja sih Cek yang di sensory play ini yang Oke, diberikan? permainannya ya maksudnya ya. Permainannya itu sebetulnya kita lebih ke kalau misalkan mungkin moms and dad di rumah lebih kenal dengan Montessori. Oh iya, Kenal benar. Sebenarnya basicnya dari mana? Ya dari sensory play kayak gitu. oke. Memindahkan misalkan kacang hijau atau misalkan memindahkan air dengan menggunakan sendok, itu semua sensory play kayak gitu. Mungkin lebih terkenalnya Montessori gitu ya. Iya, Jadi juga menggunakan taktil lebih tepatnya. Anak-anak dimulai dari kecil udah diperkenalkan teksturnya kasar seperti apa, halus seperti apa. Tentunya jangan khawatir mom and dad, semua bahan yang ada itu harus aman. Gitu. Mungkin spill sedikit boleh ya Kak ya? Boleh. Boleh. Nah, di Nexus ini juga kami juga menyediakan ada paket sensory kids kayak gitu. Oke. Jadi kan kadang mom and dad gimana sih kan mahal ya sensory play itu mahal harus beli ini nih. Sebetulnya kami udah memberikan satu packaging gitu, package gitu di mana para moms and dad ini bisa main di rumah sama buah hati. Ya, tentunya premium Nenny juga dibekalin. Nah, nanti bisa tuh dipaketin dengan namanya sensory tools kit ya gitu. Oke, paket lengkap ya Yes. ternyata di Premium Nenny karena langsung diajarin langsung oleh Ya, tim Nexus. betul. Oh, oke. Berarti kan tadi kan Celista sempat bilang dari usia 1 bulan. Boleh. Nah, kalau usia 1 bulan itu berarti selain tummy time apa aja sih? Nah, Cek? pada saat tummy time sendiri itu biasanya anak-anak itu pada saat tummy time kan dia melihat ke arah lantai ya. Nah, di depannya itu kita edukasi, kita stimulasi dengan cara apa? Kita menghadirkan di situ mungkin beras. Jadi cari bahan-bahan untuk para newborn ini kan baby ya, itu yang aman gitu. Jadi misalkan dia menggunakan kayak misalkan beras itu kan sebetulnya dia nggak perlu sampai menghias pelangi gitu ya Kak, enggak. Tapi kan kita izinkan mereka mengenal tekstur kasar dengan cara taruh aja beras di depannya, kan dia biasanya meremas, menutup, membuka tangan. Ini salah satu adalah jenis stimulasi untuk preparation, di mana persiapannya adalah nanti menulis gitu, pre-writing, dan itu dikenalkan mulai dari sejak dini. Oke, baik. Oke, Dari es batu gitu, sorry ya Kak Tiara. Jadi es batu, kemudian beras, kemudian bisa dari pasir, itu jangan yang pasir ya. Kalau pasir kan bahaya juga. Tapi buat dari bahan makanan bisa kayak gitu. Oke, jadi tadi kan kita udah ngomongin sensory play ini ya, moms and dad. Sebenarnya apa sih manfaatnya? Ada manfaat nggak sih? Contoh nih, nanti kalau sensory play-nya bagus, motoriknya bagus, bisa ngatur anak gak kan banyak banget ya gadget sekarang. Betul. Manfaatnya sebenarnya apa? Dampak positifnya dari sensory play ini? Kalau manfaat dan dampak itu sangat-sangat banyak. Anak-anak yang stimulasi tentang sensory play mulai dari sejak dini, dia akan persiapan matang dalam hal 5 aspek tumbuh kembang anak. Saya sebutin ya, ada kognitif, ada fisik, ada sosial, ada emosi, dan tentunya bahasa. Kalau kita bicara tentang kognitif semua kan berhubungan dengan otak. Berarti kan menstimulasi otak ini supaya anak itu paham, seperti itu ya. Kalau fisik sendiri, fisik itu kan tentang motorik, terutama untuk motorik halus. Sedangkan anak-anak yang tadi saya sudah sebutkan, ini salah satu latihan untuk pre-writing. Anak-anak yang udah mengenal meremas, kemudian melepas, meremas, itu salah satu untuk kekuatan motorik halus ini sendiri terstimulasi dengan baik. Misalkan untuk bahasa, apa hubungannya sensori sama bahasa? Salah satunya di sini sensor motornya harus terlatih. Salah satunya dengan apa? Kadang meremas, dengan menyobek, dengan misalkan buka buku kayak gitu. Nah, itu banyak sekali dimulai dari sensory play, dari hal bermain kotor ini sendiri, messy play namanya. Nah, pada saat kita menjemput ya, misalkan kayak ini ya, ini beras ya. Benar. Kita pada usia misalkan boleh kita kasih ke 2 tahun. Kita buat kayak misalkan pelangi. Kita jumput gini. Nah, jumput ini sendiri adalah preparation untuk pegang pensil, Kak.
Oh Iya iya, nggak? betul. Iya nggak? Nah itu salah satunya adalah stimulasi juga sejak dini. Anak yang sudah bisa meremas ini, mengambil seperti ini, kemudian sparklingnya kayak menabur gitu. Ini salah satunya kan juga jalan semua motorik halus dong. Nah ini salah satu melatih untuk mempersiapkan anak kuat pada saat pegang pensil. Apa yang terjadi saat ini? Anak-anak belum dilatih pre-writing, belum dikenalkan sensory play, kemudian banyak hal, kemudian suruh pegang pensil, dia akan tantrum, nggak siap. Jadi moms ini jangan buru-buru ya, tiba-tiba anak disuruh pegang pensil, spidol, pensil warna, mewarnai harus dalam satu garis. Kalau kita belum siapkan dia secara pre-writing, itu nggak akan terjadi, gitu. Dalam hal motorik halusnya, ya. Untuk mempersiapkan misalkan speech delay, sekarang banyak banget yang speech delay. Latihannya coba terapinya dari apa? Semuanya balik sensori. Dan bahkan ada terapi namanya terapi SI, sensori integrasi. Gitu. Jadi sensori itu sangat-sangat amazing fungsinya kayak gitu, dari mulai kognitif semua aspek tumbuh kembang anak itu tadi. Berarti jangan salah ya, walaupun ada yang bilang kok dulu zaman kita waktu kecil nggak ada, sebenarnya sudah ada dan bahkan kita sendiri itu lebih banyak dilatih sensorinya dari kecil, sehingga sekarang Kak Tiara mungkin juga kan bekerja juga ya. Nah dalam hal mengatasi misalkan ketemu kliennya nggak setuju nih, misalkan ada permasalahan gitu ya, Kak Tiara kurang lebih bisa nggak kayak mengatasi permasalahan yang ada? Bisa dong. Punya strategi kan? Pasti. Nah punya strategi, punya bagaimana caranya untuk treat klien ini supaya lebih bagus gitu ya. Itu ada. Itu dimulai dari mana? Sensori. Melatih emosi kita pada saat meremas. Apalagi kalau bermain play-doh ya, membuat dough dari tepung, itu meremas, itu ada emosi yang diluangkan di situ. Jadi anak nggak gampang marah nih, gitu. Pada saat membuat play-doh, itu kan juga termasuk salah satunya Kak Tiara. Tapi anak sekarang, sorry to say ya, sebenarnya saya sedih juga mendengar beberapa kabar ada beberapa anak yang memang usianya masih tergolong generasi Z ya, Gen Z gitu. Gampang sekali untuk memutuskan misalkan bunuh diri, sorry to say. Iya, banyak banget berita ya, sekarang ya. Betul. Itu karena apa? Dia punya konflik, tapi dia nggak punya konflik manajemen. Dan pastinya dia nggak punya problem solver. Dan perlu di flashback lagi, pernah nggak diizinkan mereka untuk bermain sensory play ini? Karena mereka pasti lebih banyak lagi permainan-permainan yang instan. Misalkan dari laptop, dengan gadget, dengan ini. Mereka nggak diizinkan tuh untuk ini. Kan kadang itu kalau misalkan kita main kotor, jangan kotor, nanti sakit gitu. Kalau misalkan Kak Tiara sering nggak dengar pada saat mungkin anak-anak ya, newborn atau usia-usia 1 bulan, masukkan jari ke dalam mulut. Iya, jangan. Nah, pasti kan antinya lah, neneknya lah, kakeknya lah, bahkan mungkin maminya juga. Jangan masuk mulut, nanti kotor, nanti kamu sakit, kena infeksi lah, bakteri lah, apa. Iya, memang sekarang banyak penyakit. Cuman tapi bagaimana kita menstimulasi anak-anak ini rajin cuci tangan, mungkin seperti itu. Padahal kalau boleh sharing, ini salah satu juga sensori loh. Melatih pada saat mereka memasukkan ke dalam mulut, itu ada sensori yang dilatih. Palatal, kemudian ini ngencot kan pasti mereka. Itu melatih untuk apa? Salah satunya untuk berbicara dan makan. Gitu. Sebetulnya ya anak dilahirkan tuh tidak ada dengan situasi anak yang bodoh, anak yang nakal, anak yang kurang ini, kurang itu. Sebenarnya nggak ada. Tapi tergantung bagaimana anak-anak ini tumbuh di situasi dan lingkungan seperti apa. Dan bagaimana orang tua memperlakukan mereka. Intinya gitu, sebenarnya kalau ada masalah anak ya kita lihat flashback bagaimana dia caranya diperlakukan gitu Kak Tiara. Setuju banget, berarti dampaknya cukup besar ya. Besar banget kalau sensorik ini. Banyak banget sih memang berita-berita di luaran sana, banyak yang sampai nggak bisa nemuin jalan keluar. Banyak anak kuliahan yang memutuskan untuk bunuh diri. Itu sangat disayangkan sekali sih. Oke, dampaknya luar biasa sekali sih, Ce. Berarti cara menangani anak yang tidak terlalu tertarik sensory play ini gimana, Ce? Banyak ya. Sekarang Kak Tiara kita lihat. Karena lebih milih mereka main gadget daripada main-main yang messy play kayak gitu. Padahal kalau kita tarik flashback ke belakang, secara IQ itu jauh lebih pintar anak-anak sekarang daripada anak dulu. Cuman karena dilatih secara permainan, main engkle, main lompat tali, hide and seek, secara fisik ya permainannya, itu mempersiapkan mereka untuk terus going on.
pada saat ada masalah mereka punya problem solvernya. Tapi anak-anak sekarang kan lebih banyak susunya aja udah ada DHA, ada macam-macam kan, ada ya probiotik dan lain. Tapi semakin berkembangnya itu yang paling banyak juga sugar di situ. Nah, seringkali saat ini tuh kalau nggak minum susu berarti anak itu nggak bisa gendut gitu kan ya. Betul. Padahal kalau boleh aku sharing, susu tuh sebenarnya sejak 2 tahun nggak terlalu dibutuhkan Kak Tiara. Oh, betul. Gitu. Nah, mungkin bisa yang penting anaknya adalah mau makan. Semuanya didapat dari makanan. Kalau menjelaskan tumbuh kembang nggak akan pernah ada selesainya. Betul. Bahkan mungkin kayak salmon itu juga sering kan kita dengungin kayak gitu. Makanan salmon tuh biar anak bisa pinter. Padahal seharusnya salmon itu sekarang juga kita dengar sering keracunan tentang salmon. Iya, Why? Salmon di sini itu amis. Why salmon di sana itu nggak amis? Karena apa? Di sana itu memang mereka langsung hidup ditangkap di makan. Bener, sedangkan di sini itu harus disimpan dulu, harus ini. Bahkan kenapa nggak pakai ikan kembung seperti itu? Itu mungkin kalau bahas itu lebih menyimpang lagi ya Kak ya. Cuman tapi masalahnya memang balik lagi itu semua adalah tergantung bagaimana kita melakukannya. Gitu Kak, gitu sih. Oke, berarti sangat kompleks banget ya. Iya memang. Berarti balik lagi, berarti kalau misal nggak bisa nih, mereka nggak mau nih main sensory play, apa yang bisa kita bantu untuk mereka? Misal nih, kita udah konsultasi nih, kan biasanya kan ada beberapa mami yang akan konsultasi ya di Nexus. Nah, udah coba untuk sensor ini sudah saya terapkan sensory play, main ini main itu, tapi anak saya tetap nggak mau nih. Gimana jalan keluarnya? Terjun sendiri. Oke. Jadi bukan anak yang dilatih, tapi kita lihat maminya dulu, papinya dulu, atau bahkan neninya dulu. Di tempat kami kalau ada pendidikan, saya akan terjunkan para neni itu harus berani main kotor. Kebanyakan kita suruh anak, tapi kitanya sendiri nggak prepare, kitanya sendiri nggak suka kayak gitu. Nah, kalau misalkan kitanya nggak suka, kita paksa orang untuk melakukan, ini kan agak nggak fair ya. Betul. Apalagi anak sendiri. Nah, kebanyakan anak sekarang kalau Kak Tiara sering lihat mereka sering main jinjit. Jalannya jinjit nggak? Itu kurang. Kita pada saat itu kita lihat, oh berarti sensornya kurang nih. Dengan cara apa? Pada saat liburan, quality time juga dong. Liburan misalkan kita mau ke Bali misalkan, cari pasir, main bersama. Jangan pakai sandal, sandalnya disimpan. Semua harus nggak pakai sandal. Jangan bilang maminya, aku mau pakai sandal karena panas atau misalkan karena kotor. Ya kalau misalkan start from parentnya, kalau misalkan kita nggak bisa kasih contoh, susah Kak Tiara gitu. Oke, lingkungan sangat berpengaruh tentunya ya, gitu. Ya, Nah kalau misalkan anak itu dilatih, saya bisa garansi 100% anak-anak akan banyak perubahan. Itu udah pasti dan risetnya juga ada. Teorinya juga ada. Di Nexus sudah ada nemuin ya, Cia. Berarti sensorinya dulu kurang, ternyata udah dilatih sensori, akhirnya anaknya bisa ini. Ada ya? Pasti. Pasti. Okay. Jadi setiap kita perkenalkan sensori, anak itu udah mulai matang sensori, dia akan udah mulai ngomong. Jadi anak-anak yang speech delay itu banyak sekali terapinya yang menggunakan sensori. Kalau sensorinya belum selesai, ya berarti kita harus kembalikan. Kebanyakan anak-anak yang bermasalah itu merangkak, itu skip. Atau hanya sebentar. Padahal merangkak itu menstimulasi semua sensori motor yang ada di belakang, prepare untuk dia bicara. Gitu. Oh, wow, keren banget ya sensory play ini memang. Nah, selain ngomongin sensory play nih, di Nexus apa aja sih yang diajarin? Banyak sih ya, kalau misalkan di di Premium Nanny sendiri ya, kami kan mengajarkan kalau profesional NPD sendiri itu kan kita sebut dengan Premium Nanny, di mana namanya premium berarti kan mereka diajarkan harus as a premium, kayak gitu. Eksklusif. Yes. Jadi di hard skill sendiri kita ada beberapa materi, ada child development, ada child stimulation, respectful child, kemudian diajarkan juga food and hygiene, bagaimana mempersiapkan makanan, kemudian play and learn. Bahkan kita berpikir juga termasuk adalah online school. Dimana kemarin kan kejadian ya, ada COVID, ya, jadi anak-anak semua online kan. Kita juga bekalin para neni ini. Jadi ke depan kalau misalkan, ya kita nggak meminta ya, cuman tapi kalau misalkan anak itu sakit, mungkin harus bisa online. Mereka bisa mendampingin anak-anak itu, gitu. Kayak untuk soft skill sendiri, dia diajarkan bagaimana time managementnya, professional work ethicnya gimana, kemudian
Banyak hal Kak Tiara, kayak saya sebutkan tuh banyak karena memang sebetulnya untuk soft skill-nya sendiri ada 12 materi. Wow, gitu. banyak banget ya. Ada problem solver, ada konflik manajemennya, self development juga ada, dan personal grooming juga kita ajarkan. Bagaimana neni ini nggak bau, terus menjaga kebersihan, terus bagaimana kalau misalkan diterjunkan ke anak-anak yang bergender perempuan, mereka bisa kayak berkreasi seperti itu, dan banyak hal Kak Tiara. Jadi memang kita membekalin para neni ini paham. Tentunya pada saat bekerja mereka harus bisa sudah siap. Itu. Oke, berarti nggak hanya hard skill ya di sini, soft skill juga. Soft skill ya? juga kami ajarkan. Wow, keren sekali Nexus ini. Oh iya, Kak Tiara, saya lupa. Untuk pelajaran Play and Learn sendiri, dia juga dibekalin para neni ini beda dari yang lain. Kita bekal toolbox. Oh ya? Iya. Oh, Jadi apa pada aja tuh, Ce? toolboxnya itu pasti ada pensil warna, ada krayon, ada spidol. Jadi bahkan ada beberapa yang memang kita supply untuk mereka bisa bermain secara sensori. Kayak yang ada di sini ya, Ce? Iya, tentunya. Ya, ada apa ini ya? Ada yang ini kayak beras, rumput gitu ya. Ada hewan-hewannya di sini. Betul. Oh, jadi ini kayak rumput-rumputan gitu ya. Oke, Jadi mereka bisa berimajinasi Kak, kayak gitu, karena nggak cuman hanya dalam laptop, nggak cuman bermain asik dengan gadget, tapi mereka langsung role play. Gitu. Wow, banyak sekali medianya ya yang disediakan oleh Nexus. Betul. Oke, wow, luar biasa sekali sih Ce Nexus ini, Ce. Berarti yang banyak sekali ya, selain premium ini, selain Soster ada juga home chef, betul, housekeeping, dan juga ada driver pro. Itu semua juga dibekali juga tentunya, banyak materi tentunya. Tapi materinya beda-beda ya Kak. Kalau hard skill-nya itu kan memang sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Tapi kalau untuk soft skill mereka mempunyai materi yang sama, tapi sesuai dengan kondisi mereka masing-masing. Gitu. Kalau nggak salah nih, saya dengar-dengar katanya home chef itu langsung chef langsung bintang 5 ya? Iya, betul. Jadi mereka diajarkan juga hard skill. Jadi mereka bukan hanya belajar dari start from zero, tapi mereka udah punya pengalaman Kak. Mereka udah pinter, paham udah bagaimana masak ini, masak itu. Jadi kayak kita punya home chef sendiri gitu. Kita punya private chef gitu ya. Nah, kalau misalkan boleh bilang itu kayak Nikita Willy, betul. Dia kan nggak cocok tuh dengan makanan beberapa dari PRT-nya dia. Jadi dia ada temen yang memang bisa masak, jadi dia hire untuk jadi private chef gitu. Jadi home chef itu kalau buat teman-teman yang pengen jadi private chef bisa gabung di home chef. Benar. Nanti diajarkan secara soft skill-nya, bagaimana menangani masalah dan sebagainya, seperti itu Kak Tiara. Oke, wow, luar biasa sekali ya bahasan kali ini. Banyak banget di sini juga. Ini berarti yang akan disediakan oleh Nexus juga ya, Ce? Betul, salah satunya. Tapi kalau misalkan untuk bahan-bahan yang ada di sini, itu kita ajarkan para premium neni ini juga bisa mendapatkan di hari-hari keseharian. Misalkan kalau beras pasti kan ada, tapi kami mengajarkan cara mengelola permainan dari beras, bisa tadi permainan yang asik bersama anak-anak kayak gitu. Oke, ini saya sebenarnya belum nikah, Ce. Berarti ini ilmu banget buat saya yang saya belum nikah, belum punya anak. Jadi para moms and dad jangan lupa, dari tadi tuh banyak daging-daging yang kita obrolin ya, masalah sensory play, masalah motorik anak juga, dan di Nexus ini sangat paket lengkap. Jadi kayak ada housekeeping juga, ada home chef, ada driver pro, banyak banget yang materi-materi yang diberikan oleh tim Nexus. Wah, keren banget ya Nexus ini. Oke, Ce, thank you banget ya, Ce, udah banyak sharing sama kita, Ce. Kita akhirnya tahu apa sih Nexus di Institut tuh. Kan banyak orang yang belum tahu ya Nexus itu apa. Wow, keren sekali. Thank you ya, Ce, udah mau mampir di podcast kita di Valde Consultant. Ditunggu main-main di Nexus. Siap, Ce. Nanti kapan-kapan kita, ini di Jakarta ya berarti. Jakarta ada, Surabaya juga ada. Oke, thank you banget ya, Ce, atas waktunya. Sama-sama lagi Kak Tiara. Oke, teman-teman, kali ini kan sudah banyak banget bahasan tentang sensory play, apalagi ada tim dari Nexus langsung. Nah, nanti kalau ada yang pengen tahu apa aja sih dari podcast Valde Consultant ini, kita akan bahas apa aja sih, jangan lupa tetap stay tune di podcast The Valde Consultant dengan saya Tiara Kurnia. See you semuanya. Bye. Bye-bye.